يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد, Bapak Ibu, generasi muda dan jamaah semua, jamaah subuh hafizahumullah, bersyukur kepada Allah hari ini dengan izin Allah kita mendapatkan janji Allah tentang keberkahan pagi, tentang perlindungan Allah, karena siapapun yang menjalankan sholat subuh seperti ini maka berhak janji Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang sebagian kecil dari pembahasan tentang masjid. Pembahasan masjid itu sesungguhnya pembahasan yang besar. Itulah seharusnya dengan bertebarannya masjid di negeri ini maka dipelajari betul masjid itu sebenarnya untuk apa, gimana adabnya. Pembahasan tentang masjid ramah anak itu hanya salah satu dan pembahasan kecil dari sekian banyak pembahasan tentang masjid. Kenapa saya katakan kecil? Karena pembahasannya per poinnya besar. Ketika kita membaca, ada salah satu buku ditulis oleh seorang jenderal Irak sudah meninggal, rahimahullah taala. Beliau seorang jenderal militer tetapi seorang ahli sejarah Islam, yaitu Jenderal Mahmud Syed Khattab. Buku-buku beliau tentang sejarah sangat banyak, dan salah satu buku yang beliau tulis dan dipresentasikan di Mekah saat itu, saya di depan pertemuan para ahli sejarah Islam dunia. Salah satunya adalah buku beliau yang judulnya Risalah Al-Masajid Al-Askariyah. Itu satu buku tebal sendiri, karena beliau militer, beliau menulis tentang risalah militer masjid. Coba isinya apa buku tebal itu? Ratusan halaman buku hanya bicara tentang masjid ini punya tugas militer. Makanya ketika bahas masjid ramah anak ini cuma satu poin, belum lagi poin yang lain nanti. Masalah di kita adalah kita harus belajar lagi tentang semua ini. Karena itulah maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ini adalah bagian cara kita untuk supaya bisa memakmurkan rumah Allah SWT. Saya mulai dengan gambar ini karena Bapak Ibu kenal gambar ini. Ini adalah aslinya Masjid Nabi SAW. Masjid Nabawi itu aslinya begini. Saya kenalkan sedikit karena nanti semua akan berhubungan dengan ini. Dan nanti saya tunjukkan bahwa masjid-masjid di dunia Islam itu membuatnya nggak lebih nggak kurang begini modelnya. Mau dia sebesar apapun, mau dia diukir kayak apapun. Kenapa? Karena ini bukan sekedar model, tetapi ada fungsi-fungsinya. Dan banyak fungsi yang hilang di masjid kita, malah muncul fungsi lain yang nggak perlu ada.
Ini langsung Masjid Nabawi. Masjid Nabawi nanti saya tunjukkan detailnya, tapi saya kenalkan secara singkat. Ini wilayah depan, kiblatnya ini kiblatnya ada di sini. Dia menghadap ke sini kiblatnya, ini bagian belakang. Ini ada pintu-pintu. Adapun di samping ini adalah rumah istri beliau. Ini yang satu rumahnya Aisyah, yang satu ini dua rumah. Satu rumahnya Aisyah, yang satu rumahnya Saudah. Karena waktu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bawa dua istri. Hijrah ke Madinah, Nabi bawa dua istri. Karena Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal di Mekah kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian Nabi menikahi dua wanita, yang satu gadis, satu janda. Satu Aisyah radhiyallahu anha, yang satu Saudah radhiyallahu anha. Maka Nabi ke Madinah membawa dua istri. Ini pertama kali begini. Nanti begitu istri Nabi menikah lagi, maka rumah akan dideretkan. Ada di depan sini satu, ini rumah. Nanti di sini, jadi nggak ada di sini. Adalah rumahnya Hafsah. Yang hari ini rumahnya Hafsah merupakan tempat kalau bapak-bapak ke Masjid Nabawi mengucap salam di depan makam Nabi. Bapak-bapak yang sudah pernah, begitu bapak-bapak masuk dari bagus salam, ya. Kemudian kita mengucap salam di depan, kita berdiri di depan makam Nabi. Nah, kita berdiri itu di sini, tidak ada gambarnya di sini. Itu rumahnya istri Nabi, putrinya Umar, yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Nanti istri Nabi semuanya berdiri di belakang sini. Persis di belakang rumahnya Aisyah di sini nanti juga ada rumahnya putri Nabi, yaitu Fatimah dengan Ali, yang sebagiannya masuk hari ini di dalam kamar Nabi tempat beliau istirahat hari ini. Oke, saya kenalkan dulu supaya Bapak Ibu tahu. Jadi memang ini rumah Nabi SAW di luar sini. Ini pagar temboknya. Jelas ya? Oke. Ini kiblat setelah perpindahan kiblat. Nanti detailnya di dalam saya tunjukkan. Cuma saya ingin kenalkan di awal sekali. Dengan sesederhana ini, Bapak Ibu, dindingnya, kemudian atapnya tiangnya juga cuma sosok sabak korma. Jadi dia pahat batang pohon korma, atapnya nanti pelepah korma, nanti di perkembangannya akan dilapis pakai tanah dan seterusnya. Nah, ini ada dua atap, yang satu di belakang, satu di depan. Yang depan ini untuk sholat, yang di belakang ini bukan untuk sholat. Yang di belakang ini untuk tempat tinggal Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah para sahabat Nabi yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan cukup untuk membeli rumah, sehingga mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggalnya di dalam masjid. Iya, kebayangkan oleh kita bahwa dulu sahabat tinggal di dalam masjid. Karena ini yang dipagar ini adalah masjid. Dari lingkungan masjid ini pagar di tembok ini. Tengahnya bolong, ya. Ini tengahnya bolong kosong, ini bukan sembarang. Ini semua ada fungsinya. Nah, ini makanya saya ingin tunjukkan, kita ngajinya hari ini cuma kecil, satu aja tentang masjid ramah anak. Tapi mumpung lewat saya kenal dikit-dikit. Itu perlu pembahasan sendiri. Supaya kita memakmurkan masjid Allah sesuai yang punya rumah yang maunya apa. Karena yang punya Allah, bukan kita yang punya. Kalau bukan kita yang punya, mari kita bertanya sama yang punya. Karena yang punya Allah, mari kita tanya kepada Allah. Allah, ya Allah, ini rumahmu, bagaimana caranya? Jangan pada sok tahu kitanya. Kita tanya pada yang memiliki. Dan yang paling tahu bagaimana rumah Allah dimakmurkan adalah Rasulullah SAW. Sebelum membangun rumah buat masyarakatnya, sebelum membangun rumah buat rakyat dan pemimpinnya, dibangun dulu rumah buat Allah SWT. Cukup sendiri. Menarik, saya kemarin dari Kuwait. Tata kota di Kuwait itu masih berjalan dengan cara itu. Karena waktu saya lewati sebuah kawasan kosong, jalannya sudah rapi, listrik sudah siap, hanya ada satu masjid di tengah kawasan itu, tapi kosong, belum, tidak ada apa-apa. Saya tanya teman-teman, kok ini aneh, kawasan ini kosong, hanya ada satu masjid di tengah, ditaruh di tengah. Teman-teman di Kuwait mengatakan begitulah.
Di Kuwait ini kalau ingin membuka sebuah tempat kawasan pemukiman umpamanya, maka diselesaikan dulu infrastrukturnya, listriknya, airnya, semua rapi dulu. Kemudian jalannya semua bagus rapi jalannya. Setelah itu masjid diletakkan di tengah kawasan. Begitu diletakkan di tengah kawasan, nanti semua hal dari rumah sampai fasilitas umum semuanya hanya mengitari masjid. Dan selalu standar, itu standar Islam semua. Itu semua meniru ini nanti. Begitu masjid pasti ada standarisasinya. Nanti ada sekolah, ada pasar, ada keamanan, kantor-kantor keamanan, polisian apa segala macam. Maka fasilitas demikian untuk perumahan-perumahan mengelilingi masjid itu persis seperti masjid Nabi. Karena rumah sahabat semua mengelilingi masjid Nabi saja. Agar muslimin ini sampai ke masjid. Rumah tangga muslim ini sampai ke masjid. Dulu sahabat imannya kuat-kuat. Mereka mau tinggal jarak berapapun ke masjid sampai. Nah, dengan iman lemah kita hari ini, masjid samping rumah ada yang lewat. Apalagi masjid di pojok paling jauh. Sudah pojok paling jauh, masjidnya nggak nyaman pula hari ini. Bikin kampus besar, nggak jelas di mana masjidnya. Bikin mall besar, nggak jelas di mana masjidnya. Terus kemudian kita mengatakan kita muslimin, kemudian kita berharap berkah negeri ini. Makanya hadirin, bicara masjid itu bukan sebatas bicara ini sholat, zikir, baca Quran. Ini tugas utama kita di masjid ya. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbih lahu fiha bil ghudwi wal asal. Surat An-Nur ayat 36. Di rumah-rumah Allah yang telah diizinkan untuk disebut dan ditinggikan namanya, bertasbih di dalam masjid itu pagi dan sore hari. Siapa yang bertasbih? Rijal, para kaum laki-laki. La tulhihim tijaratu wa la bai'u 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Jadi ini kita kenalkan dulu masjid Nabi SAW, dan semua sebesar apapun masjid peradaban Islam yang dibangun setelah ini, sebesar apapun kawasan kota yang dibangun, semuanya mengambil inspirasi dari masjid Nabi dan kawasannya. Semua ada, boleh lihat buka di mana pun. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, kita tanyakan dulu, karena ini saya cantumkan 2 ayat dulu. Karenanya ini memang menjadi PR-PR kita. Yang satu At-Taubah 18, yang satu surat Al-Jin ayatnya sama, 18 juga. Kalau yang Al-Jin 18 yang bawah kalimatnya jelas, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid ini punya Allah. Paham, masjid punya Allah, bukan punya siapapun, bukan punya manusia, bukan milik kelompok, bukan milik jamaah tertentu. Di masjid punya Allah, bukan punya pendirinya. Dulu yang wakaf bapak saya, ya selesai urusannya. Mau wakaf itu milik Allah, kamu ngapain? Bapak mau orang soleh, terus kamu mau ngapain? Kalau mau, ayo ikut di sini. Ini sudah tidak ada yang punya. Ini yang punya Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid punya Allah. Makanya Bapak Ibu mudah melihat Islam ini mau bangkit atau belum di masjid lihat. Di masjid lihat. Kalau ini milik Allah, maka siapapun yang menjadi hamba Allah boleh beribadah di sini. Siapapun hamba Allah. Sehingga saya sering ditanya, Ustaz, ini masjid boleh dipakai kelompok ini? Pakai kelompok ini, asal dia masih hamba Allah. Kalau dia masih ibadullah, kecuali kita kafirkan dia. Kalau kita kafirkan nggak boleh buat aktivitas kafir di sini. Kalau dia masih muslim, Anda nggak berani mengkafirkan dia, masya Allah, ini hamba Allah, semua boleh di sini beraktivitas, beribadah di sini tempatnya. Tapi ketika masjid di kotak-kotak dengan kelompok itu, bukti bahwa muslimin memang belum siap untuk bangkit. Karena tidak ada kebangkitan tanpa persatuan. Di masjid saja pecah, Bapak.
Bagaimana di luar masjid? Di sini semua spiritual. Di masjid saja yang sangat spiritual kita berantem. Bagaimana di luar sana rebutan duit, rebutan jabatan, rebutan posisi, rebutan prestis, pasti perang. Maka masjid milik Allah. Yang kedua lebih detail, Taubah ayat 18 yang atas itu Allah ingin menyampaikan kalau sudah punya Allah ini masjid, siapa yang berhak memakmurkannya. Jadi kata takmir itu bahasa Qur'ani, memakmurkan. Takmir kita nyebut takmir masjid, memakmurkan masjid. Itu ada kalimatnya, innama ya'muru, ya'muru dari takmir. Sesungguhnya, bahkan kata innama, ahli tafsir mengatakan innama itu adalah adatun lil hasr. Artinya dia sebuah kata yang dipakai untuk membatasi. Di luar ini nggak boleh. Membatasi itu nggak boleh di luar ini. Hanya, bahasa kita hanya. Jadi yang boleh innama ya'muru masajidallah, yang boleh memakmurkan masjid Allah itu hanya. Jadi yang hadir ini, apalagi pengurusnya, Pak. Makanya susah kita ketika angkat pengurus masjidnya tidak pernah kelihatan di masjidnya. Bagaimana ceritanya? Apalagi ketua takmirnya, rumah samping situ nggak pernah kelihatan di masjid. Kemudian diangkat jadi ketua takmir hanya gara-gara senior, nggak masuk. Atau 18 mari kita baca. Ini masjid yang punya Allah, aturannya mari kita tanya sama yang punya, ya Allah SWT. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Harus yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Wa aqamas shalah, terus jaga sholatnya. Jadi takmir masjid itu pekerjaan yang oleh Quran dikasih syarat ketat. Kalau kerjaan lain tidak dikasih syarat di Quran, tidak dikasih ketat seperti ini. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, mendirikan sholat, wa ataz zakat, bayar zakat. Pengurus masjid atau zakatnya payah. Wa ataz zakat. Jadi kalau mau milih takmir gitu, pengurus takmir itu bukan asal, oh ini orang senior Pak kita pilih. Yang punya rumah begini ngasih aturannya, Pak. Rumahku yang boleh memakmurkan yang begini orangnya. Nah, jadi mari kita jangan ngatur, jangan ngawur sendiri. Ini rumahnya bukan kita yang punya, ini rumah Allah yang punya. Yang bayar zakat, walam yakhsha illallah, syaratnya 5. Dan dia tidak takut kecuali hanya pada Allah. Itu bayangkan. Jadi masjid itu, hadirin, kenapa masjid itu sangat strategis bagi muslimin? Disinilah tempat orang-orang yang tidak punya rasa takut kecuali hanya pada Allah. Gak ada tuh takut sama posisi kegeser, jabatan hilang, posisi nggak masuk di sini, gak cocok jadi pengurus di sini, gak cocok Anda memakmurkan masjid ini. Walam yakhsha illallah. Makanya dari masjid itu lahir para mujahid, Pak. Lahir orang-orang yang tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Gak ada, dunia itu gak ada yang takuti. Yang begitu yang ngurus masjid. Yang begitu yang susah. Ini Allah yang bilang, ini yang punya rumah yang bicara. Rumahku yang boleh begini yang memakmurkannya. Begitu kata Allah. Walam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, kalau sudah 5 nih kan, syarat 5 itu maka Allah berikan harapan mudah-mudahan kalau 5 ini ada, maka mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah. Ditunjuki Allah jalannya dari masjid ini sampai keluar di kehidupan di luar masjid sana. Itu orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Nah itu susahnya ketika di luar sana orang-orang yang tidak ke masjid, kemudian dia harus mengatur urusan umat yang besar, maka tidak mendapat petunjuk Allah. Jadi ini pondasi dasarnya dulu, bahwa memang masjid ini ada yang punya, masjid ini Allah yang punya, maka kita atur sesuai dengan keinginan yang punya, yaitu Allah SWT. Jadi masjid Nabi itu dulu memang tempat itu penjemuran korma, tempat aslinya. Kemudian juga ada beberapa kuburan dulu, kuburan orang-orang musyrik. Nah, Bapak Ibu tahu itu dulu tanah milik anak yatim, kemudian dibeli oleh Nabi, kemudian diwakafkan Nabi. Hanya Masjid Nabawi itu wakaf. Dan kemudian kuburan-kuburan itu dipindahkan, kuburan orang musyrik itu dipindahkan, kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Saya ingin
Bapak Ibu mengerti. Itu asli awalnya kurang lebih ukurannya 70 zirah kali 60 zirah. 70 zirah, 1 zirah itu sehasta ya, sekitar kurang lebih ya 35 meter kali 30 meter. Itu aslinya Masjid Nabawi, asli Masjid Nabawi ya. Dan itu ya, kemudian ya pembangunan gitu, di tembok itu dibuat dari tanah gitu, ditumpuk ini data ini. Dan Nabi SAW ikut langsung membangun itu, walau para sahabat mengatakan biar kami saja Rasulullah, kata Nabi saya ingin bersama kalian. Jadi Nabi turun langsung bangun masjidnya bersama para sahabatnya, berkotor-kotor gitu ya, berdebu-debu untuk membangun. Dan ini yang sering membaca Allahumma innal Aisyah akhirah Allah marhamil ansar wal muhajirin, itu sambil mereka membangun sambil bersayap. Ini ketinggiannya ya, ada 3 pintu. Ini pertama kali masjid lain ada 3 pintu. Itu timur, ini barat, nah ini selatan ya, selatan. Oke, jadi pintunya dulu zaman Nabi ada 3. Ini pintu yang kelihatan sekarang ini pintu timur. Bapak Ibu kalau ke Masjid Nabawi kebayang timur, selatan, barat, utara? Nah, kebayang kiblatnya Madinah mana? Madinah itu ngadepnya sholatnya kemana? Ke selatan, kan Mekah di selatan Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sholat ke Masjid Nabawi itu kiblat itu ngadepnya ke selatan. Baik ya? Jadi Bapak Ibu kalau ngadep ke selatan berarti sebelah kanan saya mana? Barat. Sebelah kiri saya timur, berarti belakang saya utara ya. Nah ini ada tulisan merah itu namanya Al-Jihah Syamaliyah, itu utara. Kalau sekarang berarti bagian belakangnya Masjid Nabawi, karena dulu kiblatnya ngadep ke utara, betul ya? Di awal muslimin kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina itu utara. Kalau Mekah ke arah selatan gitu ya. Nah sebelah kanannya, jadi kalau saya hadap ke kiblat yang sekarang ke selatan, sebelah kanan sebelah barat, sebelah kiri timur. Kalau sebelah kiri ada makam Baqi, sebelah kanan Babus Salam gitu. Oke, coba Bapak tahu dulu. Nah ini Jihah Syamaliyah, ini bagian belakang Masjid Nabawi ini, artinya arahnya arah selatan ya. Sebelah sini yang pintu kelihatan itu pintu timur, tadi ada 3 pintu, 1 pintu timur, 2 pintu barat. Yang bagian depan yang tadi, yang bagian selatan kok ada pintunya? Iya, itu waktu kiblatnya masih ke arah utara sini. Yang ke arah kiblat tidak dikasih pintu, itu ke arah kiblatnya. Paham Ibu ya? Jadi Al-Jihah Syamaliyah ini adalah ini nanti akan berhubungan dengan posisi kita dan anak-anak kita masalahnya, dan semua aktivitas masing-masing. Itu baik ya. Jadi ini itu adalah tiang-tiang yang dipancang, ada 3 soft, awal cuma 3 soft, dan dipancang ada 6, berderet 6. Tiang-tiang pancangnya adalah pohon korma ya, kebayang Pak? Ini timur, ini barat, ini selatan. Kiblatnya masih menghadap ke utara. Waktu kiblatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Itu. Dan Masjid Nabawi yang hari ini Bapak Ibu itu yang asli Masjid Nabawi itu hanya ini pelepah kurma atau atapnya. Jadi aslinya Masjid Nabawi itu hanya sebesar raudhah hari ini, melebar kalau kita ada kiblat, melebar ke kanan sedikit, melebar ke belakang sedikit. Tadi 70 kali 60 zirah, karena sebelah kirinya adalah makam Nabi kita hari ini. Ini rumah yang tadi saya bilang, rumah Aisyah radhiyallahu anha,
kemudian rumah, itu rumah Aisyah dan rumah Saudah radhiyallahu anha. Ya Pak. Sampai kemudian nanti, nah ini aslinya pembangunannya. Jadi begitu masuk ke masjid, Bapak Ibu mau dari timur, mau dari barat, atau mau dari selatan menuju ke arah utara kiblatnya waktu dulu, yang diatapi itu yang bagian sholat saja. Sekali lagi, yang tidak diatapi itu sampai hari ini masjid-masjid peradaban Islam yang besar, saya tunjukkan gambarnya, itu masih begitu, dibolongi di tengahnya. Fungsi dibolongi itu macam-macam, termasuk di sana adalah kegiatan sosial para sahabat itu di ruang itu. Kalau mau sholat masuk ke ruangan itu sholatnya, ya nanti kita tunjukkan. Ya, ini juga nanti akan memudahkan cara berpikir kita tentang anak-anak kita. Di mana mereka nanti ya ketika nanti memang masjid jadi tempat yang nanti nyaman sekali buat anak-anak kita. Oke, perpindahan kiblat terjadi. Masyarakat Yahudi mereka memprovokasi muslimin karena kerjaan Yahudi provokator, dan mereka memprovokasi bahwa kalimat yang membuat Nabi tidak nyaman adalah, walaupun kamu suka berbeda dengan saya wahai Muhammad, dengan kami wahai Yahudi, tapi sebenarnya kiblat kita kan sama. Kita kalau sholat ngadepnya ke Palestina, kamu Muhammad ngadepnya juga ke Palestina. Dan ini bukti bahwa kami benar, kata Yahudi. Bukti kami benar. Karena kalau kami tidak benar, ngapain kamu kiblatnya sama dengan kita? Itu buat Nabi tidak nyaman. Maka Allah turunkan ayat untuk pindah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di surah Al-Baqarah. Bahwa kami melihat wahai Muhammad, ini perbedaan kiblat. Ya, jadi ditambahin tetap dipancang 3, jadi buat 3 soft sama Nabi itu, karena kebutuhannya baru 3 soft waktu awal-awal. Maka yang bagian depan tadi itu, bagian arah kiblat utara digeser ke arah, diambil 2 soft, dipindahkan ke pindah kiblatnya. Sudah pindah kiblatnya, ya. Nah makanya ini yang hasil akhir tadi yang di foto depan. Nah gitu, ini bagian oke, ini itu. Nah maka hasil akhirnya seperti yang gambar di depan tadi, gitu ya. Kiblatnya sudah pindah ngadep ke arah selatan, kiblat yang hari ini. Arah utara sudah tidak lagi dipakai. Yang kemudian arah utara itu disisakan atap itu yang dipakai untuk tempat tinggalnya para sahabat yang tidak punya rumah. Sekaligus ini di awal Madinah, muslimin belum punya harta yang cukup, sehingga sebagian nanti mereka yang tinggal di Sufah sendiri sejarah sendiri Pak. Karena Sufah itu nanti bukan sekedar bicara kemiskinan, Anda jangan bayangkan kemiskinan. Bapak Ibu tahu kalimatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membandingkan dirinya yang sangat senior masuk Islamnya dengan sahabat-sahabat yang masuk Islamnya belakangan sekali, semisal Abu Hurairah itu masuk Islamnya tahun 7 Hijriah, artinya mulai berinteraksi dengan Nabi tahun 7 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah, artinya Abu Hurairah itu ketemu Nabi kurang dari 4 tahun saja. Lah Umar radhiyallahu anhu kan dari Mekah masuk Islamnya, tetapi hadisnya banyakkan Abu Hurairah nggak sebanding. Periwayatan hadis jauh lebih banyak Abu Hurairah. Dan ternyata kemudian Umar mengatakan, mengapa orang kayak Abu Hurairah itu ilmunya, artinya riwayatannya lebih banyak daripada saya yang lebih senior? Karena kami ini sibuk dengan pasar. Nah kalau Abu Hurairah tinggal di Sufah, salah satu yang tinggal di Sufah, orang-orang Sufah itu fokus ngaji sama Nabi, dan nanti semua jadi pemimpin besar dunia. Sekarang saja mereka tinggal di Sufah, gitu lah. Nah, ini cikal bakal pesantren. Kalau Bapak Ibu ingin tahu
Jadi makanya saya juga sedih, di Indonesia ini ada saja orang aneh-aneh ngomong, itu apa benar Pak, anak-anak di pesantren kan itu ada yang ngomong gitu, ada. Bahkan mohon maaf, ini sampai juga ke telinga saya, kalimatnya adalah apa, ada yang mengatakan bahwa pesantren itu peninggalan sistem Belanda. Subhanallah, pesantren itu yang usir Belanda ya. Baik Bapak Ibu, itu sufa tadi ya, jadi ini sudah mulai tumbuh itu di sana. Jadi rumah istri Nabi pun jadi pindah ini ya, jadinya kan kebaik Bapak Ibu. Jadi rumah-rumah istri Nabi itu tadinya ketika kiblatnya menghadap masih ke utara, ke Baitul Maqdis. Ya, rumah Nabi kan berarti di bagian kanan di luar masjid, di bagian kanan belakang. Betul? Begitu kiblatnya pindah, maka sekarang menjadi di posisi di depan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, nanti Bapak Ibu kalau yang umroh atau haji, kalau berkesempatan untuk menganalisa itu nambah iman selain ibadah kita. Ya. Sekarang ada perubahan baru beberapa minggu ini, perubahan posisi imam baru beberapa minggu ini, Januari ini tentu saja. Imam tadinya di depan sekali, artinya setelah raudhah kan masih ada beberapa soft, dan imam pasti harus paling depan. Sekarang bagian depan itu dikosongkan sama sekali, jadi tidak dipakai untuk sholat, dia hanya dipakai untuk orang ziarah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sholat itu batas paling depannya raudhah sekarang. Nah, posisi imam sekarang itu imam menempati posisi mihrabnya Rasul. Ini mihrabnya Rasul. Jadi posisi imam sekarang di sini, Pak. Ini mihrab Rasul. Ya, di sini sekarang posisi imam. Ini keputusannya baru beberapa belum lama, saya lupa tanggal persisnya, tapi Januari ini. Atas usulan Gubernur Madinah. Gubernur Madinah itu putranya Pak D. Salman. Pak D. Salman punya anak, salah satunya gubernur di Madinah. Dia yang usul, kemudian dikaji oleh para ulama apakah benar atau layak atau pantas, malah kemudian disetujui oleh para ulama. Dan menjadi menarik sekarang malah imam posisinya di mihrabnya Rasul SAW. Mihrab Rasul ada di dalam raudhah. Nah, jadi sekarang imam ada di dalam raudhah. Ini, nah, saya kenalkan singkat sebelum saya bacakan hadis-hadis Nabi tentang anak-anak, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu kalau ke Masjid Nabawi itu tahu dapat banyak hal gitu, Pak. Ya, saya mohon banget Bapak Ibu kalau umroh sama haji itu, ya pulang tuh jangan bawa mitos bahwa ilmu dan iman. Pulang dibawa mitos, dibawa cerita yang aneh-aneh, dibawa ini itu dibawa. Hal yang penting tidak diketahui, Gunung Mahnet dikunjungi, apa urusannya Gunung Mahnet dengan ibadah hantu? Saya mohon maaf ini Pak, betul-betul saya mohon maaf ya. Itulah cuma wah-wah atau berangkat mau ngapain sih? Berangkat mau ngapain itu? Tujuannya apa? Nah, makanya saya tunjukkan supaya Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu kalau ke masjid masuk ke raudhah, karena asli Masjid Nabawi tadi raudhah dan lebar ke kanan sedikit, ke belakang sedikit. Raudhah itu kalau saya ada ke kiblat sekarang, sebelah kiri kan makam Nabi. Saya ada di sana kan, sebelah kiri saya makam Nabi. Makam Nabi itu yang ini yang kotak ini makam Nabi. Ini ya, ini kiblatnya arah ke sana. Ya, arah sana ini mihrab ini nomor 2 ini nomor 2 kecil. Itu mihrab ini. Yang panjang ini mimbar, ya mimbar Nabi SAW, yang sekarang juga dipakai menjadi mimbar khutbah oleh para khatib. Saya mau kenalkan nih Pak, ini dikasih nomor nih 3, 4, 6, 7, 8, ini tiang-tiang. Ini 3 tiang berderet ini nempel di pagar makam Nabi hari ini. Tiang-tiang itu hadirin, itu di atas dikasih tulisan, ini tulisannya. Nah ini bulat, ini tulisannya. Nah ini. Tapi ini posisinya di atas. Bapak Ibu kalau melihat tiangnya, lihat ke atas ada tulisan ini. Dan di tulisan ini membicarakan sejarah. Ayo silakan dibaca. Itu tulisannya.
Ya, ini sejarah luar biasa. Dan ini mengabadikan sebagian tugas masjid. Saya tidak jelaskan panjang, tapi saya cuma ingin bacakan saja. Ini yang lagi saya foto ini, saya taruh di sini, ini adalah yang nomor 3 ini. Jadi kalau Bapak Ibu duduk di router, ini tiang paling depan yang di router, yang posisinya di tengah. Kalau dihitung dari pagar makam Nabi, ini 1, 2, 3. Oke, ini tulisannya ini di atasnya. Tulisannya hadihi ustuwanah Aisyah. Ini ustuwanah, ini tiangnya Aisyah. Oh, Aisyah. Kenapa Aisyah di sini? Kenapa ada Aisyah di sini? Hadihi ustuwanah. Ini tulisannya hadihi ustuwanah Aisyah. Ini tiang Aisyah. Bukan Aisyah duduk di situ, bukan. Justru tempat ini dulu duduknya para sahabat muhajirin, sahabat-sahabat asli Mekah duduk di tiang ini. Loh, kenapa dinamakan tiang Aisyah? Aisyah yang berkata, kata Aisyah, andai masyarakat tahu, andai orang-orang tahu keutamaan tiang ini, maka mereka akan berebut tiang itu walau dengan saling mengundi di antara mereka. Nah, cuma maksud saya jangan sikut-sikutan juga ya, nggak boleh juga, haram hukum yang menyakiti saudara muslim. Oke, itu kalimat Aisyah, makanya dikenal dengan hadihi ustuwana Aisyah karena kalimat Aisyah, bukan karena Aisyah. Ya, singkat-singkat aja. Sekarang yang berikutnya yang ini. Ini adalah deretan yang ini yang nomor 4 ini, Pak. Jadi sebelahnya persis. Ini ada tulisannya hadihi ustuwana Abi Lubabah atau At-Taubah. Jadi ini tiangnya Abu Lubabah dan ini tiang Taubat. Kenapa tiangnya ini? Yang digaris hitam. Ini tiang. Ini tulisannya ini nih. Ini tiangnya. Ini tadi saya bilang ini tiang yang nempel di pagar, ini pagar makam Nabi SAW. Ya supaya Bapak Ibu tahu nanti kalau masuk ke rodo ya ada ilmunya ini. Antum bisa lihat di tiang itu. Masya Allah, antum masuk nambah iman Pak. Antum seperti hidup di zaman Nabi SAW. Cuma karena nggak tahu, cuma sikut-sikutan doang. Rebutan orang marah-marah sama. Ada ilmu, ada ilmu. Berangkat mau apa sih? Ya, jadi sayang orang berangkat jauh-jauh tidak dapat itu. Itu nanti belum yang di luar dan di tempat banyak yang memang itu tempat Nabi kita. Soal-soal dan tempat manusia-manusia terbaik para sahabat. Jadi ini tiangnya ustuwana, ini ustuwana Taubat. Isa Abu Lubabah sekaligus memberikan fungsi. Abu Lubabah itu sahabat yang merasa bersalah, misalnya panjang. Silahkan nanti cari Abu Lubabah. Dia merasa bersalah, intinya kemudian dia mengikatkan diri di tiang ini. Sebagai penyesalan dia melakukan kesalahan. Kemudian singkat kata dia kurang lebih selama 6 hari dia mengikatkan diri di tiang. Istrinya setiap sholat 5 waktu datang ke masjid hanya untuk melepaskan, kemudian untuk ikut sholat berjamaah, kemudian diikat lagi di tiang itu. Bukti penyesalan dia. Dan Rasul SAW mengatakan sebenarnya kalau dari awal dia datang ke saya akan mohonkan ampun pada Allah. Tetapi karena dia mengikatkan diri maka saya tidak mungkin melepaskan sampai Allah memaafkan. Baru kemudian waktu Nabi jatah malamnya di Ummu Salamah, kemudian turun wahyu kepada Nabi bahwa Allah telah memaafkan Abu Lubabah. Kemudian Ummu Salamah mengabari bahwa Allah telah mengampunimu. Kemudian sahabat berlomba ingin melepaskan ikatannya. Kata Abu Lubabah, jangan, saya ingin Nabi yang melepaskan. Dilepaskan. Gitu ya? Jadi ternyata Masjid Nabawi itu dulu juga berfungsi untuk fungsi taubat. Orang taubat ke masjid, sampai tiangnya nama masih ada, tiang taubat. Ada tulisannya hadis taubat, tulisan taubat, tiang taubat. Di sini tidak ada, tetapi sudah tidak ada, tetapi saya juga tidak tahu yang mana. Tetapi dulu juga ada pola pengikatan lain. Ini yang ikat muslim mengikat dirinya karena nyesal ingin taubat pada Allah. Nanti ada tokoh kafir diikat di masjid oleh Nabi dan muslimin. Namanya Thumamah bin Uthman. Diikat 3 hari di masjid. Dia ditawan, begitu ditawan diikat di masjid oleh Nabi. Kan dia otomatis melihat muslimin beribadah di masjid, yang sholat, yang zikir, yang baca Quran, yang ngaji. 3 hari Pak, disuruh ngaji dipaksa di masjid, diikat di masjid. Sahabat kata Nabi sudah cukup 3 hari, Nabi lepaskan dia. Begitu dilepas, silakan pergi. Dia bingung, saya disuruh pergi, itu doang, gak ada apa-apa. Pergi Pak, keluar dari Masjid Nabawi, pergi menjauh, gak lama kembali lagi. Terlihat baru habis mandi, kemudian berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Saya makanya waktu kapan? Oh kemarin haji di Kuwait jamaah Indonesia ya. Gimana Ustaz, ibu-ibu nanya, gimana Ustaz ini suami saya begini. Saya bilang kapan Bu? Ikat aja di masjid. Ya kan? Orang kafir 3 hari dapat hidayah Bu. Suami Anda kan orang muslim yang baik, ikat di masjid. Betul saja. Nggak tahu kemarin dinaikin di YouTube sama teman-teman, mengikat suami di masjid. Pada iseng-iseng jadi. Maksud saya paksa buat ke masjid kan? Jadi sekarang nggak ada tiangnya sih Pak ya. Baik gitu ya. Jadi fungsi-fungsi masih berfungsi. Jadi ternyata makanya para ahli mengatakan ternyata dulu cikal bakalnya penjara untuk itu di masjid ternyata mengikat Sumamah bin Utsal tadi itu mengikat orang kafir ditaruh di masjid. Ikat di masjid orang kafir, tawanan perang. Dan memang jahat orangnya. Sumamah itu jahat luar biasa. Sebelum masuk Islam ditangkap itu kan karena jahat, memerangi, membunuh itu kerja dan mengganggu muslimin sekali. Kemudian beliau masuk Islam. Betul kan? Ya. Ini 3 yang berderet. Ini Pak. 6, 7, 8. Saya tunjukkan itu 6, 7, 8. Yang ini Ustuwanah Sarir. Ini tempat Nabi duduk untuk ibadah khusus beliau. Di antaranya iktikaf. Nabi kalau iktikaf di sini, tapi Nabi di sini juga kurang lebih karena ini kan kamar Aisyah nih. Nabi di sini juga Nabi nyandarin punggungnya di situ Nabi ngajar. Jadi Nabi kalau ngajar, kalau saya kan sekarang belakangi kiblat Pak. Nah kalau Nabi nggak belakangi kiblat, Nabi di sebelah sana nyandar ke sana. Ini karena kiblatnya kan ini kalau gambar ke arah sana kan, kebang Nabi bayangin. Jadi itu yang membuat tidak aneh ketika Aisyah adalah istri yang paling cerdas, ilmunya paling banyak karena Nabi nyender di rumah Aisyah yang kalau Nabi menjelaskan suaranya sampai ke kamar. Itu Aisyah tinggal buka jendela kok. Nah, makanya Bapak Ibu kalau belajar sejarah kita nanti kalau baca riwayat nggak kaget. Bapak Ibu kan pernah baca riwayat kalau Nabi itikaf, Nabi kan tidak keluar masjid. Nabi kalau mau nyisir rambut, Nabi ketok pintu kamar ini, jendelanya Aisyah. Ini jendela langsung. Jadi kan di masjid begitu diketok, Nabi tinggal masukkan kepalanya, disisirin oleh Aisyah dari dalam. Gitu ya. Karena di situ rumahnya beliau. Kebayang ya? Ya. Memang enak rumah sambil masjid. Yang tengah tiang ini harus itu security Pak. Jadi masjid itu dulu memang merupakan cikal bakal sistem dalam Islam. Kok ada security Pak? Ya, dulu di awal-awal Nabi ke Madinah itu muslimin terancam oleh serangan kapanpun datang dari luar Madinah. Maka Nabi mengatakan andai ada malam ini yang menjaga saya. Maka sahabat bergantian di sini pada jaga, di sini jaga. Jadi rumah Nabi di sini jaga, security. Sampai turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang melindungi kalian dari manusia. Setelah itu Nabi berkata sudah cukup, kalian tidak perlu jaga saya lagi karena sudah Allah yang jaga saya. Nah, yang belakang ini Ustuwanah Wufud. Wufud itu utusan. Wufud itu utusan. Tamu. Nah, jadi tamu dulu diterima, tamu negara, tamu diterima di masjid. Oke. Nah, ini saya ceritakan Bapak Ibu supaya kita tahu bahwa jadi Anda boleh buat gedung, pokoknya gedung tamu negara dipisah. Penjara dipisah, kan penjara ada tadi. Tempat ngaji, kan itu tempat belajar. Tapi kan tempat sekolahan, sekolah, kampus. Anda boleh bikin gedung, tapi jangan disingkirkan masjidnya. Jangan disingkirkan masjidnya dan harus selalu terhubung dengan masjid. Rusak negara, jauh dari masjidnya. Rusak sekolah, pendidikan, jauh dari masjidnya. Penjara juga makin rusak, jauh dari masjidnya. Gitu kan? Nah, begitu. Nah, kemudian sampai hari ini pun masjid masih difungsikan dengan cara itu hadirin. Bapak Ibu masuklah ke Masjid Nabawi hari ini masih berfungsi. Bapak Ibu tahu nggak? Di dalam Masjid Nabawi itu sampai hari ini, Pak, itu ada sekolah, ada kampus di dalam masjid. Bapak Ibu pernah tahu belajarnya di mana anak-anak? Bukan anak-anak yang sore, bukan itu. Kalau itu bukan sekolah. Ini sekolah SD. Kalau kita kayak SD, kayak SMP, SMA gitu ya.
Kalau yang anak-anak banyak ngaji melingkar-melingkar itu mereka hanya setoran Al-Quran. Kalau itu bukannya itu, bahkan kampus di dalam masjid sampai hari ini di masjid, baik di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Jadi memang pendidikan itu di sini, gitu ya. Nah, termasuk Bapak Ibu kan bisa lihat sampai hari ini bagaimana anak kecil-kecil pada duduk di masjid di rumah Allah, mereka belajar menuntut ilmu. Itu fungsi masjid masih bisa dipakai seperti itu pula. Baik, saya cuma tunjukkan gambar-gambar ini Masjid Nabawi hari ini, ya. Saya cuma ingin menunjukkan ruang bolong tadi itu semua ada. Sampai sekarang Masjid Nabawi juga masih dipertahankan di ruang bolong ini di tengah. Jadi kan bagian depan ini payung depan, ya, bagian dalam dan payung belakang, ada dua payung ini bolong di tengahnya. Nanti Bapak Ibu lihat, saya tunjukkan masjid berbagai negara sama. Ini ruang bolong di tengah itu ada. Ini sudah masuk area masjid, kotak sudah, ya, di bagian tengahnya. Ini di wilayah Tunisia, ini Mesir, ini dua masjid yang berbeda, ini dua masjid yang berbeda. Ini Damaskus, ini Turki, sama kan? Semua modelnya sama kan? Jadi bukan sebuah kebetulan. Sampai terakhir Turki itu kan belakangan memimpinnya, masjidnya aja masih begitu modelnya. Tapi harus ngaji ini, bukan waktunya. Saya belum ngaji kenapa tempat itu bolong. Supaya kita tahu ternyata memang masjid itu dulu memang luar biasa fungsi-fungsinya, ya. Oke, sekarang saya mau bacakan hadis saja. Waktunya sampai berapa? Ini jangan sampai terus sampai zuhur. Baik, yuk Bapak Ibu dirahmati Allah. Yuk sekarang saya bacakan, ini nggak banyak kok, ini sekitar 10 hadis. 10 hadis tentang anak-anak spesial kita, dan ini 10 itu juga cuma sebagian, saya tidak bisa cantumkan semua karena nggak bisa saya. Dan sebenarnya masih ada yang lain lagi, ini saya cantumkan ini ada 10 hadis nanti. Yang pertama ini, baik, silakan dibaca. Berarti apa kesimpulannya? Kita hari ini ngajinya masjid ramah anak. Ini ada riwayat janibu masajidakum sibyanakum wa majalina. Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kalian dan orang-orang gila. Tapi Al-Bazzar, ulama hadis Al-Bazzar, qala Al-Bazzar la aslalahu. Ini hadis gak ada sumbernya. Begitu juga ulama hadis ternama Abdul Haq Al-Ishbili. Kemudian hadis ini dhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Jauzi, Al-Mundhiri, Al-Haythami. Jadi hadis ini nggak bisa dipakai. Jadi besok kalau ada yang bacakan hadis ini, tolong disampaikan hadis sudah didhaifkan oleh sekian banyak ulama hadis. Paham ya? Karena ini Bapak Ibu, saya nggak jauh dari sini juga, di wilayah Jakarta Timur juga. Saya ngisi sebuah masjid besar. Ada pertanyaan dari jamaah, Ustaz, benar tidak? Karena kami kemarin ada pengajian dari seorang Ustaz bahwa anak-anak tidak boleh masuk masjid, alasannya anak-anak belum sunat. Saya bilang, apa urusannya sunat, Pak? Kalau belum sunat Ustaz, berarti dia bawa najis. Saya bilang, memang Anda nggak bawa najis? Anda tuh bawa najis semua. Yang dinamakan najis itu kalau keluar dari badan Anda, oh belum keluar, dia juga bersuci, toh anak-anak kita bersuci. Jadi masih ada begitu, masih ada Ustadz menyampaikan, bukan di kampung, di Jakarta Timur sini, bukan di kampung sana yang tidak ada, bukan di sini di Jakarta Timur sini, menyampaikan itu. Pertanyaan juga saya begitu, betul tidak Ustadz? Nah, kemudian saya bacakan hadis-hadis yang mau saya sampaikan ini. Nah ini kalau ada yang mengatakan sudah selesai ya, kalau ada yang membawakan hadisnya dhaif tidak bisa dipakai. Bahkan Al-Bazzar, Abdul Haq Al-Ishbili itu mengatakan la asalahu. Kalau la asalahu itu lebih lemah dari dhaif. Bukan sekedar lemah, tapi memang nggak ada sumbernya. Nah, ya, oke, saya sampaikan yang sahih-sahih. Satu, sambil ambil inspirasi tentang generasi ini. Al-Shaddad radhiyallahu anhu qala, kharaja alaina Rasulullah SAW, dari Shaddad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah SAW fi ihda salatai al-'ashi, salatil 'ashi dhuhr aw al-'asr, wa huwa hamilu hasanan aw husainan. Suatu hari Nabi SAW
keluar menemui kami di salah satu sholat zuhur atau asar, artinya musaddad lupa ini zuhur atau asar, yang jelas salah satunya, sambil membawa Hasan sama Husain. Siapa Hasan Husain? Cucu beliau. Hasan Husain dibawa, rumahnya tadi sampingnya tadi itu, Hasan Husain dibawa. Fataqaddama Nabi maju imami sahabat, fawada'ahu 'inda qadamihi, diletakkan tuh anak di kaki beliau. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu Hasan Husain umurnya berapa waktu itu. Di sini tidak disebutkan peristiwanya kapan, tetapi usia Hasan Husain itu Bapak Ibu waktu Rasul wafat. Waktu Rasul wafat, usia Hasan itu kurang lebih sekitar 8 tahun, kurang lebih sekitar 8 tahun, kurang lebih sekitar 8 tahun usianya Hasan. Husain lebih muda setahun. Itu Rasul sudah wafat. Nah, kalau makanya masih kecil Pak dia. Di peristiwa-peristiwa. Jadi Bapak Ibu kalau membaca peristiwa Nabi dan Hasan Husain, Hasan Husain itu usianya di bawah 8 tahun peristiwanya. Semua peristiwanya di bawah 8, atau bahkan kalau Husain lebih muda lagi, 7 tahun di bawah. Paham ya? Nah, di bawah sana Nabi masih kecil nih, ditaruh di kakinya Nabi ngimami. Gak sholat sendiri loh, supaya nanti ada yang mengatakan, oh Nabi mungkin sholat sendiri Pak itu sama anak. Tidak, lagi ngimami. Loh, kalau di sini imam begitu besok jamaah protes, itu emang nggak bisa Pak, imam anaknya ditaruh di rumah aja. Sadat ngangkat kepalanya Pak. Kok Nabi lama banget? Diangkat kepala, berarti kan ngimami Pak, bukan sendiri sholatnya. Ngimami sahabat, sujud lama sekali. Faidah sabi ala dhahri Rasulillah. Ternyata itu si Hasan Husain itu naik ke punggung Nabi. Wa huwa sajid, Nabi lagi sujud. Faraja'tu ila sujudi, saya balik sujud lagi, wong lagi belum angkat sujud. Saya pikir ada apa, karena sahabat tuh khawatir betul dengan Nabi Pak, jangan-jangan terjadi apa-apa. Kalau terima wahyu oke, tapi kalau sampai sakit atau apa, sahabat sangat khawatir. Falamma qada Rasulullah SAW salat, ketika selesai salat, qalan nas. Nah, orang lain yang kan pada nggak tahu, yang tahu kan saya sendiri kan. Yang lain nggak ada yang angkat. Orang pada nanya, ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan aqaltaha hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Ya Rasulullah, tadi kau sujud lama sekali sampai kami khawatir terjadi apa-apa denganmu, atau kamu terima wahyu. Jangan, karena kadang-kadang terima wahyu dalam keadaan apapun. Qala kullu dzalika lam yakun. Tidak, dua-duanya tidak. Peristiwa juga nggak ada apa-apa, nggak ada peristiwa sakit atau nggak ada, wahyu juga tidak. Lakin ibni irtahanani, tapi ini anakku, ini naik ke punggungku. Wa fakarihtu an nu'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Saya tidak mau mempercepat dia sampai dia selesaikan urusannya. Oh, bahasanya indah sekali. Itu anak punya urusan dengan punggung kakeknya. Loh, betul kan? Indah sekali Pak. Loh, Anda boleh tidur langsung naik tuh anak. Tuh anak punya urusan dengan Anda. Itu pendidikan luar biasa. Jadi imam loh Nabi. Ya. Ramah anak bukan? Jadi imam loh. Kalau makmum mungkin masih mending. Walaupun gini ya, jangan salah juga. Nanti tidak boleh juga imam anak kecil di belakang sini, kecuali anak kecil yang ahli ilmu. Karena bisa jadi walaupun kecil tapi lebih pintar daripada semua orang yang di sini. Baru dia boleh situ. Nah, karena itu ada hadisnya. Nabi mengatakan kalau betul anak kecil tidak boleh di belakang imam persis. Ya, dia boleh diletakkan di belakangnya terus sampai kanan kiri sana. Karena kenapa, ini fungsinya untuk mengingatkan, mengganti imam dan seterusnya. Tapi tadi kalau imam boleh dia, ya, saya yakin di Indonesia nggak siap. Saya juga nggak tahu kenapa nggak siap. Rasul melakukan kok nggak siap. Memang masjid kita buat aturan sendiri. Nabi yang paling paham tentang rumah Allah. Hadis yang kedua, Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Buraidah bin Hasib al-Aslami. Itulah nama. Berkata, khatabana Rasulullah SAW. Nah, sekarang lagi sholat Jumat nih. Tadi kan imami sholat, lagi sekarang Jumatan. Nabi khutbah. Ini bar Pak. Naik mimbar, Nabi mimbar khutbah, lagi khutbah. Fa'akbar al-Hasan Husain radhiyallahu anhuma alaihima qamisan ahmaran ya'thurani wa yaquman. Lucu Pak. Ini antum kalau membayangkan, jadi Allah. Antum kalau baca sejarah itu, baca riwayat ini, hadir Pak. Nabi itu kelihatan hadir di depan mata. Maka tolong baca, lihat gambaran sahabat lengkap. Nabi lagi khutbah di mimbar. Hasan Husain datang masuk ke masjid. Nabi lagi mimbar. Ini kecil-kecil bocah kedua. Itu anak pakai baju warna merah.
kayak anak kembar, padahal nggak anak kembar. Makanya sahabat itu suka gitu, Hasan atau Husain, Hasan atau Husain. Jadi mereka tuh suka ini Hasan atau Husain ya. Pokoknya salah satu lah gitu. Saya saking kayak anak kembar, padahal nggak, bukan kembar. Pakai baju warna merah, disebutkan dalam riwayat merah garis-garis. Ya'thuran wa yaquman, lagi jalan di antara sofa, orang lagi serius dengerin dia jalan. Kadang-kadang kesandung jatuh, ya'thuran jatuh, berdiri lagi jalan lagi, kesandung lagi jatuh, berdiri lagi. Lucu lah. Coba sekarang ngamuk orang tua. Ini hadis Nabi, ini zaman Nabi. Kita mau niru siapa? Yuk terusin. Fanazala fa'akhadahuma. Nabi turun dari mimbar, lagi khutbah Pak, turun dari mimbar. Fa'akhadahuma fasa'ida bihim al-mimbar. Nabi ambil tuh dua anak, digendong, dibawa ke atas mimbar, diajak khutbah sekalian. Kurang ramah gimana lagi? Ini 9 hadis loh Pak. Padahal hadis banyak, saya ambil cuma 9. Gimana mau lanjutin? Enggak waktu itu nanti susah. Iban ini. Terus siap. Sadaqallah kata Nabi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi Nabi ini kan momentum Pak. Momentum ada anaknya lewat digendong sama Nabi, kemudian kata Nabi Allah benar. Allah benar ketika Allah berfirman, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Sambil gendong sekalian. Itu insyaallah kan. Luar biasa kan? Ra'aitu hadaini falam asbir. Aku melihat cucuku lewat gak sabar, saya turun dari mimbar, saya bawa. Kakek Pak, kan? Pasti belum pernah terjadi di Indonesia kan? Iya. Tsumma akhadha fil khutbah, terus Nabi terus khutbah. Digendong tuh anak sambil khutbah. Hadis riwayat Abu Dawud. Satu lagi kalau itu beda. Ini menjelaskan di depan tadi. Ini dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Karena Rasul yusalli, Nabi salat. Fa idza sajada wa thabal Hasan wal Husain ala dhahri. Ketika Nabi salat, Hasan Husain lompat ke punggungnya. Jadi Hasan Husain naik ke punggung kakeknya itu enggak sekali dua kali, Pak. Fa idza mana'uhuma asyara ilaihim an da'uhuma. Falamma qada as-salata wada'ahuma fi hijrihi. Jadi pernah Nabi salat dan saat, kalau tadi imami, kalau ini terlihat beliau tidak sedang imami. Pas tadi di masjid Nabi sholat, Hasan Husain loncat naik ke punggung kakeknya ini. Kemudian para sahabat terlihat mau mengambil anak itu, Nabi sambil sholat ngasih isyarat jangan ambil. Sambil sholat Tuhan, Nabi tahan, jangan ambil dia, biarkan dia naik di situ. Begitu selesai sholat, anak itu digendong, didudukkan di pangkuan Nabi SAW. Didudukkan di sini sambil Nabi duduk. Begitu selesai sholat. Lanjut. Tapi intinya gini aja Pak, intinya memang masjid itu Bapak Ibu ada aturannya. Alhamdulillah di Indonesia ini banyak persatuan, perkumpulan masjid. Mestinya begini, detailkan betul sampai masjid negeri ini betul-betul menghasilkan. Sampai betul-betul menghasilkan. Ya. Nah, ini salah satunya. Jadi saya ini karena kesannya negatif Pak, jadi saya ini sampai tidak hilang sampai hari ini. Saya pernah sholat juga di Jakarta Timur, sholat Jumat masjid besar, lebih besar daripada ini saya ingat. Jumatan penuh, memang anak-anak di belakang berisik. Nah, ini juga masalah. Di belakang itu di belakang berisik. Khotbah belum mulai. Si pembawa acara masjid takmirnya kelihatannya berdiri ngambil mic. Hoi anak-anak, kalau berisik pulang aja. Saya pikir dia mau ngumumin apa gitu Pak. Itu saya sedihnya berkepanjangan sampai hari ini Pak. Tidak begitu caranya bersama anak-anak. Siapa yang tanggung jawab kalau anak-anak trauma dengan masjid? Kalau anak-anak rusak di kemudian hari karena jauh dari cahaya Allah, apa Bapak itu mau tanggung jawab? Tidak begitu. Anak-anak mungkin salah karena mungkin belum diajarkan adab ke masjid oleh orang tua dan sekolahannya. Tapi tidak begitu caranya berinteraksi sama anak. Yang lebih sedih lagi ada Pak. Sedih lagi ada. Kan sebelum naik mimbar kan diingatkan, ya kan? Dia suka dibacakan hadis itu.
Ya kan, barang siapa yang berkata ketika imam khutbah maka sia-sia Jumatannya, kan begitu. Lah itu di belakang pada ngobrol bapak waktu khotib naik mimbar. Selesai Jumatan nggak ada yang ingetin mereka. Anak-anak dibentak-bentak. Anak-anak ngobrol itu normal, Pak, masih bocah. Tapi kalau orang tua ngobrol waktu khutbah itu nggak normal. Itu yang harusnya diingatkan. Selesai Jumatan ingatkan. Nggak ada yang ingatkan. Ajaib cara kita berpikir ini. Makanya generasi yang jauh dari rumah Allah jadi rusak. Maka mereka harus dimasukkan ke masjid sejak kecil. Hasan Hussein masih kecil, gitu ya. Terakhir ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih Bukhari Muslim. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umamah bintul As." Kata Abu Qatadah, saya melihat Rasul bersama Umamah bintul As. Siapa Umamah? Umamah siapa? Nggak ada yang kenal Umamah. Nah ini Pak, Umamah itu cucu Nabi juga. Cucu Nabi bukan Hasan Hussein saja, Pak. Cucu Nabi banyak, bukan cuma Hasan Hussein. Cuma memang yang sampai besar, sampai berketurunan itu Hasan Hussein. Yang lain meninggal kecil-kecil, termasuk Umamah. Umamah masih kecil ini. Anaknya Al-As, bapaknya namanya Al-As. Terus anaknya siapa? Apa ada anak Nabi namanya Al-As? Gak ada. Ini anaknya siapa? Zainab. Zainab putri Nabi. Nabi punya putri Nabi yang paling besar namanya Zainab. Nah ini putrinya Zainab. Ibnatu Zainab binti Rasulullah, putrinya Zainab. Ala atiqihi, jadi Nabi Rasul masuk ke masjid, itu Umamah digendong di sini Pak, ditaruh di pundak sini, bawa masuk masjid. Masih bocah kecil Umamah. Fa idza raqa, ini perempuan, Umamah itu perempuan. Fa idza raqa, ya nanti masuk masjid, terus Nabi sholat. Fa idza raqa, jadi sholat itu sambil digendong Pak. Fa idza raqa wada'aha, kalau Nabi ruku takut jatuh maka diletakkan dulu baru ruku. Fa idza rafa' minas sujud a'adaha, kalau Nabi bangun dari sujudnya digendong lagi, terusin sholatnya. Gitu Pak ya. Jadi kalau ada yang melakukan, sekarang saya sudah suka lihat orang-orang ada yang melakukan itu, tolong jangan antipati. Ini aliran apa? Ini Rasul, bukan aliran itu, aliran sungai sebelah situ Pak. Antum senang banget ngomong aliran, saya heran. Sudah cukup, hentikan, diilmui semuanya. Ini Rasul, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Karena kepala kita ini terciptakan untuk berantem, padahal kita disuruh bersatu. Oke, jadi jangan antipati Pak. Cukup ya? Masih banyak ya? Cukup insyaAllah ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada yang bisa kita melikmahnya, begitu nyamannya. Anak-anak kita ada di masjid dan sebenarnya masih banyak yang sudah sholat di waktu.